Setiap musim panas, transfer pemain selalu menjadi topik panas yang menghiasi jagat sepak bola. Eropa, klub-klub besar berlomba untuk memperkuat skuad demi target ambisius di musim kompetisi berikutnya. Tidak terkecuali Arsenal yang kembali bergerak cepat dan tepat di bursa. Transfer musim panas 2024. Kali ini, perhatian tertuju pada satu nama yang menjadi buah bibir, Viktor Gyökeres. Setelah perjalanan panjang penuh spekulasi dan negosiasi alot, Arsenal akhirnya mengamankan tanda tangan striker house goal asal Swedia itu dari Sporting Lisbon. Ini bukan sekadar transfer, tapi penegasan ambisi The Gunners untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Premier League dan Eropa. Kebutuhan Arsenal akan seorang striker baru sebenarnya bukan hal mengejutkan. Musim 2023-2024 memperlihatkan ketimpangan di sektor serang mereka. Gabriel Jesus yang menjadi andalan kerap dihantam cedera dan kesulitan menjaga konsistensi. Mikel Arteta sadar bahwa untuk bersaing dengan Manchester City atau Liverpool, Arsenal butuh striker dengan insting pembunuh, kekuatan fisik, dan daya jelajah tinggi. Viktor Gyökeres sebenarnya bukan nama asing di radar Arsenal. Penampilannya yang eksplosif bersama Sporting Lisbon membuatnya masuk dalam daftar incaran banyak klub top. Sejak bergabung dengan Sporting dari Coventry City pada musim panas 2023, Gyökeres langsung menjadi andalan di lini depan. Ia mencetak 68 gol dalam 66 pertandingan liga, sebuah statistik yang luar biasa dan mencerminkan efisiensi, serta ketajaman yang diidamkan klub-klub besar. Gaya mainnya yang agresif, mobilitas tinggi, serta kemampuannya bermain sebagai target man, sekaligus pembuka ruang, membuatnya sangat cocok dengan skema yang diusung Arteta. Arsenal bukan satu-satunya yang mengincar jasa Gyökeres. Manchester United bahkan sempat berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Namun, situasi menjadi kompleks ketika muncul faktor non-teknis yang memengaruhi keputusan sang pemain. Rupanya, Gyökeres kecewa dengan perlakuan pelatih Sporting, Ruben Amorim, terhadap rekan senegaranya, Victor Lindelof. Keduanya berada di bawah naungan agen yang sama, Hasan Cetinkaya, dan keputusan Amorim untuk menyingkirkan Lindelof secara sepihak dari proyek klub menjadi pukulan emosional bagi sang striker. Situasi ini kemudian berimbas pada penolakan Gyökeres untuk bereuni dengan Amorim di Manchester United. Bahkan ketika MU menawarkan paket yang lebih besar dari Arsenal, sang pemain tetap bersikukuh memilih The Gunners. Bagi Arsenal, ini adalah kemenangan emosional sekaligus strategis. Mereka berhasil membangun narasi proyek yang menarik dan meyakinkan pemain bahwa masa depan cerah ada di Emirates Stadium. Setelah melalui proses panjang, Arsenal dan Sporting akhirnya mencapai kata sepakat. Klub asal London Utara itu akan membayar sekitar 63,5 juta euro sebagai biaya transfer pokok, ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus dan klausul add-ons. Dalam kurs pound sterling, nilainya mencapai sekitar 55 juta euro ditambah bonus 7,4 juta euro. Ini menjadikan Gyökeres sebagai salah satu pembelian termahal dalam sejarah Arsenal. Hanya bersaing dengan nama seperti Declan Rice. Lebih menarik lagi, proses negosiasi di sisi pemain berjalan sangat lancar. Gyökeres langsung setuju dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Bahkan, agennya rela menurunkan komisi agar transfer ini cepat rampung. Hal ini menunjukkan tekad kuat dari sang striker untuk bergabung dengan Arsenal. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan diri di panggung Premier League. Setelah sempat gagal bersinar bersama Brighton, salah satu motivasi terbesar Gyökeres untuk kembali ke Inggris adalah menyelesaikan urusan yang belum selesai. Ia pernah menjadi bagian dari Brighton dan Hove Albion selama 3,5 tahun, namun hanya mencatat 8 penampilan dan 1 gol. Karirnya di Premier League saat itu tampak suram, hingga kemudian ia dipinjamkan ke klub-klub seperti ST Pauli dan Swansea City. Baru di Coventry City, Gyökeres menemukan performa terbaiknya, lalu meledak bersama Sporting. Kini, dengan bekal pengalaman dan ketajaman yang terbukti di Liga Portugal, Gyökeres kembali ke Premier League sebagai pemain yang sangat berbeda. Ia datang bukan sebagai pemain muda dengan potensi mentah, tetapi sebagai striker matang yang siap menjadi pemimpin lini serang. Kedatangan Gyökeres otomatis menimbulkan dinamika baru di dalam skuad Arsenal. Gabriel Jesus, yang selama ini menjadi pilihan utama, kini akan menghadapi persaingan langsung. Arteta dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan meritokrasi. Artinya, siapapun yang tampil lebih baik, dialah yang akan bermain. Situasi ini bisa menjadi pelecut bagi Jesus untuk kembali ke performa terbaiknya, namun juga membuka peluang bagi Gyökeres untuk langsung merebut tempat utama. Dengan postur tinggi,
kekuatan fisik, dan agresivitas tinggi. Gyökeres memberikan opsi berbeda dibanding yang lebih lincah dan teknikal. Kombinasi keduanya juga memungkinkan Arteta untuk bereksperimen dengan dua striker di laga-laga tertentu. Fleksibilitas taktik ini menjadi nilai tambah besar bagi Arsenal. Gyökeres menjadi pemain kelima yang didatangkan Arsenal pada musim panas 2024. Sebelumnya, The Gunners telah merekrut Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang berpengalaman. Dua gelandang tangguh yaitu Martin Zubimendi dan Christian Norgard, serta winger muda Noni Madueke yang punya kecepatan eksplosif. Kelima pemain ini menunjukkan pendekatan transfer yang seimbang, mengisi kebutuhan, mendesak dan menambah kedalaman skuad. Dengan proyek yang semakin matang dan skuad yang kian lengkap, Arsenal kini tampak sangat siap untuk mengarungi musim 2024-2025. Fans tentu berharap bahwa kedatangan Gyökeres bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk mengakhiri puasa gelar Premier League yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Penolakan Gyökeres terhadap Manchester United juga menjadi poin penting yang perlu digarisbawahi. Bukan hanya karena ia menolak tawaran finansial yang lebih besar, tapi karena ia percaya pada proyek Arsenal. Ini mengindikasikan bahwa Arsenal kini mulai kembali mendapatkan daya tariknya sebagai destinasi top bagi pemain elit Eropa. Hal ini juga menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang sedang berusaha membangun kembali kekuatan di bawah struktur manajemen baru. Bagi Arsenal, memenangkan perlombaan ini juga berarti mematahkan dominasi klub-klub yang selama ini lebih agresif di bursa transfer. Mereka menunjukkan bahwa proyek yang matang, pelatih yang kompeten, dan visi jangka panjang bisa lebih menggoda daripada sekadar tawaran uang. Sebagai striker utama dengan label mahal, Gyökeres tentu akan langsung dibebani ekspektasi besar. Ia diharapkan bisa mencetak 2 digit gol di Premier League dan menjadi pembeda di laga-laga penting. Namun, dengan karakter pekerja keras dan mentalitas baja yang ia tunjukkan selama kariernya, tantangan ini kemungkinan besar akan dijawab dengan performa di atas lapangan. Arteta pun dikenal mampu mengembangkan potensi pemain di bawah asuhannya. Pemain seperti Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan William Saliba mengalami perkembangan pesat. Kini, giliran Gyökeres yang akan dibentuk menjadi penyerang kelas dunia. Kedatangan Victor Gyökeres ke Arsenal bukan hanya soal transfer pemain, tetapi tentang lembaran baru dalam proyek besar yang sedang dibangun Mikel Arteta. Ini adalah tentang ambisi, pembuktian, dan tekad untuk kembali ke puncak. Dalam diri Gyökeres, Arsenal menemukan kombinasi sempurna antara pengalaman, kelaparan akan sukses, dan kemampuan teknis yang mumpuni. Kini, semua mata tertuju pada Emirates Stadium. Apakah Gyökeres mampu menjawab ekspektasi dan menjadi ikon baru di London Utara? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal sudah pasti, Arsenal kini tidak lagi hanya sekadar berburu posisi 4 besar. Mereka sedang berburu gelar, dan Gyökeres adalah senjata terbarunya.